Wow, selamat sore, selamat pagi, selamat malam. Anytime yang nonton ini kan beda-beda jam ya. Walaupun sekarang weekend, tapi kalau mau nonton hari weekdays juga nggak masalah, Nggak masalah. Anggaplah kita ini sekarang rekamannya weekend. Iya. Ya jangan ya. Gitu. Iya gitu. Hidup ini penuh kepura-puraan dalam dunia, tapi loyo itu tidak pernah pura-pura. Betul. Itu bedanya. Tapi Mas, ya kan kalau kita tuh pura-pura misalnya kita tuh suami istri, mantan suami istri gitu kan. Pura-pura bahagia. Juga agak lelah ya. Lelah, pura-pura bahagia itu melelahkan loh. Karena dewasa ini. Oh wow, dewasa ini. Iya. Dewasa ini kan ada gozaib ya kan. Gozaib bahwa si mantan istri berantem sama mantan suami. Tapi mantan suami nggak terlalu nanggepin, mantan istri puyeng. Sampai ternyata si mantan istri ini yang dipikir adalah ibu-ibu idaman putra-putri bangsa gitu ya kan. Banyak netizen yang dulu suka sama dia jadi nggak suka gara-gara raut mukanya yang gitu-gitu tuh. Kacamata aku malu. Ya kayak gitu-gitu gitu. Oh kok nggak nyangka ya dulu tuh kayaknya ibu baik, ibu peri gitu. Kenapa sekarang jadi begitu gitu? Ya manusia berubah ya by the way. Ya. Tapi yang tidak disukai adalah bagaimana cara si mantan istri ini berkomentar tentang sesuatu gitu. Tapi memang gini sih, namanya kalau udah mantan, nggak semua orang itu punya hati gede, hati besar, Iya. untuk bisa nerima keadaan. Apapun itu ya. Apapun itu. Jadi ya kita lah ngalamin. Misalnya kita lagi cinta-cintanya, mau sebusuk apapun dia, Manis banget ini. manis banget kan. Nah, ini berarti lagi cinta-cintanya. Jadi apapun manis banget. Tapi kalau memang udah lagi nggak suka, pun itu manis, pun itu tanpa biji, pun dia tanpa apapun, Anda akan bilang asem, pahit. Oh wow. Tapi bisa nggak kira-kira yang asam, yang pahit tapi tetap membiayai hidup loh? Masih tetap asam dan pahit. Kalau memang itu sudah perjanjian mereka waktu berpisah, karena kan itu mereka menikah, Mbak. Iya. Hubungan-hubungan kita ini kan tanpa status, tanpa ikatan, tanpa surat. Itu lebih goblok lagi ya kan? Mendingan kan nikah, ya kan? Nikah itu udah aja resmi gitu. Kalau Ada. Jadi kalau berpisah itu ada hasilnya ya kan? kalau pacaran kan dipakai selesai. Iya. Kalau mereka itu menikah itu ada. Kalau berpisah itu ada hasilnya. Perkara hasilnya itu menguntungkan atau merugikan, tetap ada hasil. Tapi kalau nikah itu tuh kayak BHP sama COGS-nya jelas, Mas. Iya. Barang habis pakai berapa? Ya. COGS barang masuk berapa? Betul. Ya kan? Nah kalau pacaran Ya. barang habis bye-bye. Kan, tapi kalau pacaran itu kelebihannya mungkin secara data tidak jelas, tapi secara apa istilah? Secara perasaan itu kadang-kadang lebih terpenuhi daripada yang menikah. Itu kenapa? Kita lebih nyaman di hubungan tanpa status pernikahan itu ya kan ya? Dan memang karena tidak ada yang mengajak menikah. Oh iya betul. Gitu. Tapi menurut gue gini sih. Dan satu lagi, kan si mantan istri. Si mantan istri ini kan bilang kan dasar cong gitu kan. Aku ini sebagai perempuan, ibu-ibu penggerak cong itu kayak merasa agak kenapa emang kan dengan cong. Lah kalau misalnya udah tahu cong ngapain lo pilih? Ya sekarang nggak usah gitu deh, gini deh ya. Mau congkek, mau nggak congkek. Dulu juga pernah ada di hidup lo bukan? Lo pernah seranjang sama orang? Iya, lo mau beneran apa bagaimana juga ya udah itu tuh udah dunia apa maksudnya rumah tangga lo aib lo gitu loh. Jangan lo bongkar-bongkar ngapain sih Boy? Udah pun kan udah selesai ya. Udah selesai tapi kan tiap bulannya kan ada Boy. Paling tidak ini jadi pelajaran buat kita juga kan. Maksudnya gini, kalau kita making relation sama siapapun, mau relation bisnis, relation pacaran, relation rumah tangga, apapun itu kan, termasuk pekerjaan. Misalnya kita dengan perusahaan kita, misalnya kita jadi pegawai, waktu kita jadi bekerja di perusahaan itu, kita sanjung, kita puja-puji segala macam, perusahaan ini bagus segala macam, tapi setelah kita resign dari situ misalnya, ada aja busuknya, ada aja jeleknya. Janganlah. Tapi kalau pegawai zaman sekarang nggak kayak gitu kok. Zaman sekarang itu masih bekerja juga sudah memperburuk.
sudah diburuk-burukan citra itu. Kita dulu kan, seburuk-buruk apapun itu perusahaan tempat kita bekerja misalnya, angkatan-angkatan dulu-dulu itu kayak kita tuh menjaga banget jangan sampai keburukan-keburukan itu tercium di luar gitu kan. Oh, kita nggak apa-apa dicium sama-sama. Bahkan itu kita rasakan bersama. Kok tidak merasakannya? Aku menceritakannya. Berharap seolah-olah lu bisa merasakan apa yang gue rasakan gitu. Kalau gaya zaman sekarang, jangan kayak bakal zaman dulu udah nggak ada Mas. Zaman dulu udah cerita yang baik-baik dulu. Nggak buruk nggak usah. Kayak gitu. Jadi usahakan Ada. juga kalau misalnya lagi pacaran juga gitu. Lagi pacaran, semua baik-baiknya. Oh dia tuh manis banget, tuh care banget segala macam. Begitu putus aja. Oh beginilah, begitulah segala macam. Begitu juga kalau rumah tangga. Oh dia tuh suami yang baik, istri yang baik. Pokoknya perhatian sama mertua, ina itu. Begitu bubar aja, seksnya nggak oke lah, apalah. Oh kalau itu mah nggak usah nunggu nanti. Kadang-kadang juga gue ceritain kok ke lu. Jadi memang gak semua orang itu seperti yang seharusnya Mas. Bahkan sekarang rumah tangga aja. Lo tahu nggak lagi gue yang gak bisa lama. Aduh itu mah udah jadi bahan cerita. Sekarang itu aib itu udah kayak bukan satu hal sakral yang harus disimpan. Tapi ya kalau menurut gue ya, dengan perkembangan dunia sekarang ini, kalau misalnya lo berumah tangga ya, dengan banyaknya model pria-pria di luar sana yang kadang tidak ketebak juga, jangankan bilang nggak bisa lama, bisa berdiri aja lo udah puji Tuhan. Waduh, ada yang nonton nggak sih ini? Aduh, mana iya lagi. Aduh, aduh.